Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwindi Afrianti dengan NIM 1802092. Baik, di video ini saya akan menjelaskan makalah tentang e-commerce Gojek. Gojek Indonesia merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang perusahaannya bergerak di bidang transportasi berbasis aplikasi. Menurut Johanda dan kawan-kawan tahun 2019, konsep perusahaan Gojek Indonesia diadaptasi dari layanan transportasi tradisional yang disebut ojek, dan jasa ini menerapkan sistem e-commerce dengan B2C atau Business to Consumer. Menurut Hermawan, tahun 2012, Business to Consumer atau B2C merupakan model bisnis di mana produk atau jasa dijual langsung ke konsumen. Perusahaan Gojek Indonesia memberikan dampak yang kurang baik terhadap layanan transportasi tradisional ojek. Hal ini dikarenakan Gojek jauh lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan layanan transportasi tradisional ojek. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengguna Gojek di Indonesia. Menurut Johanda dan kawan-kawan tahun 2019, pengguna Gojek mencapai 680.961. Pada tahun 2017, hal ini dilihat dari banyaknya pengunduh aplikasi Gojek di smartphone. Aplikasi Gojek dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Konsumen dapat melakukan pemesanan secara online sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hanya dengan mengunduh aplikasi Gojek di smartphone, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut. Jasa ojek online mulai muncul di Indonesia tahun 2000. Salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama PT Gojek Indonesia dengan menawarkan layanan ojek berdasarkan aplikasi. Sejarah singkat perusahaan Gojek dan perkembangannya di Indonesia mulai tahun 2000. Walaupun pada waktu itu sistemnya belum berbentuk aplikasi, tetapi masyarakat mulai terbantu. Dari yang awalnya hanya menyediakan fitur terbatas, sampai sekarang dengan fitur yang lengkap dan variatif. Gojek Indonesia mulai beroperasi di Indonesia atau khususnya di DKI Jakarta pada tahun 2010. Pada waktu itu kemunculan Gojek memunculkan berbagai reaksi, baik yang pro maupun kontra. Tetapi kemudian masyarakat mulai merasa terbantu dengan kehadiran Gojek untuk menembus kemacetan kota Jakarta. Antusiasme dengan kepercayaan masyarakat sampai sekarang terbukti dengan 50 juta kali unduhan baik di Google App Store maupun di Apple App Store. Selanjutnya, profit Gojek. Gojek mengumumkan layanan-layanan utama Gojek berhasil mencetak laba operasional di luar biaya headquarter atau contribution margin positif. Sementara sepanjang tahun total nilai transaksi di dalam platform Gojek Group atau Gross Transaction Value atau GTV yang mencapai 12 miliar US dollar atau sekitar 170 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 10% dibandingkan tahun lalu, dengan pengguna aktif bulanan Gojek yang telah mencapai 38 juta pengguna di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, Gojek juga mencatat pertumbuhan dompet elektronik GoPay yang berkembang 2,7 kali lipat pada periode Maret sampai Desember 2020. Kemudian layanan paylater juga berkembang 2,7 kali lipat dan donasi melalui GoPay mencapai 102 miliar rupiah. Kelebihan pada aplikasi Gojek. Yang pertama, tidak perlu sibuk mencari driver ojek. Yang kedua, harga langsung ditetapkan dari aplikasi. 3. Keamanan terjamin. 4. Bisa konsol orderan. 5. Jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. 6. Bisa menggunakan jalan alternatif. 7. Bisa memesankannya untuk orang lain. 8. Pelayanan yang maksimal. 9. Driver mudah didapat. Dan 10. Bisa dibayar menggunakan GoPay dan tunai. Selanjutnya, kekurangan pada aplikasi Gojek. Yang pertama, tidak bisa memilih driver. 2. Jika ternyata merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. 3. Harus menggunakan jaringan internet. 4. Terkadang bisa miskomunikasi. 5. Beberapa kota masih sulit mencari driver. 6. Report dan saran kurang ditanggapi.
7. Pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama. Dan 8. Harga makanan yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.